Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juna tahu tempat Askara minum. Papi pasti sedang minum bir di sana. Juna memang mengatakan kalau dia membenci Papi, tetapi hatinya tidak bisa berbohong kalau dia merindukan Papi. Juna berlari ke ruang penyimpanan alkohol, kemudian membuka pintunya. Dia beranjak masuk ke dalam ruang penyimpanan alkohol sambil melihat ke sekeliling. Kenapa tidak ada Papi? Papi. Tiba-tiba Juna mendengar suara langkah kaki. Dia sangat terkejut. Dia segera bersembunyi di belakang rak alkohol. Askara berjalan ke dalam ruang penyimpanan alkohol. Dia menutup dan mengunci pintunya. Dia mengambil sebotol bir, kemudian beranjak duduk di atas sofa. Dia menuangkan bir ke dalam gelas hingga penuh. Dia meneguk bir itu dengan cepat, rasa sakit di hati Askara tidak kunjung membaik. Dia bahkan sudah merasa kebal dengan rasa sakit ini. Askara terus menuangkan dan meneguk birnya. Askara menatap gelas bir sambil berpikir, apa kesalahan terbesarku? Apakah aku salah telah memberikanmu izin untuk pergi? Atau aku salah karena selalu melarang dan menyakitimu? Aku kalah. Aku sudah kalah. Dia tidak seharusnya bermain-main dengan perasaan. Dia harus menjaga kewarasannya. Dia boleh menyukai siapapun, apalagi jatuh cinta. Prisa sudah tenang berada di atas sana, sedangkan Askara menderita di bawah sini. Askara meremas cangkir, kemudian membantingnya hingga mengenai meja pajangan di tengah. Botol anggur yang berada di atas meja terjatuh dan pecah. Isi anggur keluar membasahi lantai. Askara menatap anggur yang mengalir membasahi lantai. Dia melihat cairan itu bukanlah cairan anggur, melainkan darah yang mengalir dari dadanya. Dia menyalakan pemantik sambil menatap ke arah botol anggur yang pecah. Petugas kebakaran mengatakan kepadaku kalau kamu menuangkan alkohol ke dalam kamarmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin bersamaku? Maaf telah membuatmu merasa kecewa. Aku tidak peduli hidup atau mati. Aku akan menemukanmu. Askara melemparkan pemantik ke atas lantai. Api besar langsung menyulut memenuhi ruangan. Askara menatap kobaran api itu dengan tatapan lurus. Apakah api pada saat itu juga seperti ini? Apa rasanya terbakar oleh kobaran api? Apakah sakit? Askara ingin mencobanya. Sistem peringatan di villa musim dingin berbunyi. Mike sedang mencari Juna. Dia dan para pelayan sangat terkejut. Ada apa ini? Kenapa sistem peringatan berbunyi? Mike sangat terkejut. Dia sudah bekerja di villa musim dingin sangat lama. Selama ini sistem peringatan tidak pernah berbunyi. Juna hilang. Apakah Juna melakukan sesuatu yang berbahaya? Pak, ruang penyimpanan alkohol kebakaran. Ujar pelayan sambil berlari. Apa? Ruang penyimpanan alkohol. Mike ketakutan hingga gemetaran. Dia hampir jatuh pingsan. Alat pemadam api. Cepat, ujar Mike sambil berlari. Jangan sampai Juna kenapa-kenapa. Lampu di ruang penyimpanan alkohol tidak secerah di luar. Ruangan yang gelap ini diterangi oleh kobaran api. Udara bersuhu rendah berubah menjadi suhu tinggi. Anggur mengalir ke segala arah. Kemanapun anggur itu mengalir, maka di situ ada api. Api mulai menyulut ke atas lemari dan sofa tempat Askara duduk mulai terbakar. Namun, Askara tidak bergeming. Askara duduk di atas sofa sambil memejamkan matanya. Tidak ada alat pemadam api di dalam ruang penyimpanan alkohol. Mike dan beberapa pelayan berlari ke ruang penyimpanan alkohol. Mereka membuka pintu tersebut, tetapi terkunci. Kenapa terkunci? Siapa yang mengunci? Ambil kuncinya, ujar Mike sambil berusaha mendobrak pintu. Beberapa pelayan juga ikut membantu Mike untuk mendobrak pintu. Mike berteriak sambil menangis, Juna, apakah kamu di dalam? Juna, apakah kamu di dalam? Juna. Askara membuka matanya dan bangkit berdiri. Jawab Juna dengan suara kecil. Tubuh Askara langsung mematung. Dia bangkit berdiri dan melihat kobaran api telah membakar lemari-lemari penyimpanan.
Dia melihat sebuah bayangan kecil yang meringkuk di sudut. Jarak bayangan itu tidak jauh dari kobaran api. Juna ketakutan hingga lupa menangis. Dia hanya mengucek matanya tanpa henti. Matanya kesakitan karena asap yang memenuhi ruangan. "Papi, sakit," ujar Juna sambil mengusap matanya. Api hanya akan membakar ruang penyimpanan alkohol. Api ini tidak akan menyulut keluar ruangan. Askara tidak menyangka kalau Juna bersembunyi di dalam sini. Kapan dia masuk? Apa yang harus Askara lakukan? Membiarkan anak ini ikut mati terbakar? Atau menyelamatkannya keluar? Ini adalah anak yang Prisa lahirkan dengan susah payah. Askara tidak tega membiarkannya begitu saja. "Sa, apakah kamu ingin aku menderita seperti ini?" Askara menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menahan rasa sakit di hatinya. Askara berlari menerobos kobaran api, kemudian menggendong Juna pergi. Lemari-lemari sudah mulai runtuh. Askara mengangkat kepalanya. Dia melihat lemari-lemari bergoyang dan mulai berjatuhan. Askara tidak akan bisa lolos dari kepungan api yang berkobar. Lemari-lemari sudah terbakar dan api semakin besar. Askara berlari menerobos kobaran api yang menyulut. Dia berlari dan melompat hingga terjatuh ke lantai. Anggur yang tertumpah ke lantai mengotori kemeja Askara. Kemeja yang dipakai Askara adalah kemeja tipis. Api langsung membakar punggung Askara. Terlambat, semua alkohol di dalam lemari terjatuh ke atas lantai, pecah dan tumpah. Kobaran api sangat besar. Asap dan api memenuhi seluruh ruangan. Askara memeluk Juna dengan erat. Dia berusaha untuk berlari ke arah pintu keluar. Semua pelayan dan pengawal mendobrak pintu dari luar hingga berhasil terbuka. Di saat bersamaan api meledak hingga membuat Askara terlempar keluar pintu. Askara terlempar, kemudian jatuh ke lantai. Mike dan para pelayan sangat kaget. Mereka langsung mendekati Askara dan memeriksa keadaan Askara yang terjatuh ke atas lantai. "Tuan Askara." Mike segera mengambil alat pemadam kebakaran, kemudian menyemprotkannya ke tubuh Askara. Para pelayan pengawal langsung berlari masuk ke dalam ruang penyimpanan alkohol. Mereka membawa alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api di dalam ruangan. Api di tubuh Askara sudah padam. Dia melihat daging di punggung Askara terbakar dan terluka. Mike tidak tahan dan langsung meneteskan air mata. "Tuan, bagaimana keadaan Juna?" tanya Mike. Juna berada di dalam pelukan Askara. Dia mengangkat wajahnya yang merah dan ketakutan. Dia melihat ke sekeliling, kemudian menangis dengan keras. Mike merasa lega. Askara melindungi Juna. Untung saja Juna tidak terluka. Askara memandang ruang penyimpanan yang terbakar. Dia merasakan sakit di daerah punggungnya yang terbakar. Rasa sakit ini langsung menyerang safar otaknya. "Sa, kamu pasti kesakitan." Askara menahan rasa sakit hingga jatuh pingsan. "Tuan Askara," Mike berteriak. Papi, aku salah. Papi," teriak Juna sambil menangis dengna keras. Prisa beranjak keluar dari bak mandi. Dia melihat tubuhnya di dalam kaca. Dia memandang kulit tubuhnya yang putih dan bersih. Prisa memegang bagian perutnya. Tidak ada tato di perutnya. Bekas jahitan melahirkan pun sudah hilang. Dia seperti orang yang belum pernah melahirkan anak. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.